Selamat pagi, matahari cerah. Biarlah di ruangan ini dan di hati kami semua pun cerah karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup banyak sekali kita mengalami ketidakadilan. Di dalam bisnis, dalam perdagangan, mungkin saudara pernah dikibulin atau dibohongin, janji tidak ditepatin, ya. Itu pun saudara bisa merasa, loh saya sudah berbuat baik, mengapa kok diperlakukan seperti ini? Merasa tidak adil. Di dalam sekolah, guru atau profesor juga pilih kasih. Kadang-kadang yang mungkin yang ganteng, yang besar, yang rajin atau apa, dia lebih senang daripada yang lain. Itu pun terjadi ketidakadilan. Di dalam keluarga, mungkin ada beberapa mempunyai beberapa anak. Pasti orang tua itu maunya memang tidak mau pilih kasih. Tetapi kalau melihat anak yang rajin, anak yang nggak usah disuruh tahu-tahu belajar sendiri, angkanya bagus dibanding yang satu malas sekali atau mau nggak mau ada perasaan, ini memang anak saya. Itu semua terjadi di dalam hidup. Tapi biarlah, kalau saudara pernah mengalami treatment atau diperlakukan tidak adil hari ini, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh kasih. Mungkin slide-nya bisa dipasang. Nah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi siapapun yang tadi pernah diperlakukan kurang adil sehingga merasa, aduh saya kok nggak dikasihi. Ingat, Allah yang kita sembah itu, Allah, yaitu Allah itu penuh kasih. Dan Allah itu sangat adil. Saya minta ayat yang berikutnya. Sebab Tuhan adalah adil dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Memang Tuhan itu adil. Dia tidak pilih bulu, tidak melihat saudara itu parasnya bagaimana dari depan, bentuk badan saudara bagaimana, kepintaran saudara, tidak. Dia adil sekali, luar biasa. Jadi biarlah hari ini kita akan sama-sama belajar keadilan dan kasih Kristus. Terutama di dalam kita menyambut hari Natal. Minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember. Natal adalah kasih, pemberian, pengampunan semuanya. Mari kita persiapkan hati kita dan kita akan baca Amsal 21:21. Amsal 21:21. Siapa yang bawa Alkitab? Amsal itu hampir di tengah-tengah setelah Mazmur 21:21. Siapa yang bawa Alkitab mungkin baca. Ini Alkitab. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kebenaran dan kehormatan. Kalau saudara lihat, loh kok nggak cocok? Ini saya khusus ambil ayat ini dari Alkitab bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa sehari-hari. Sehari-hari itu lebih gampang dimengerti. Siapa berusaha agar keadilan. Di yang standar ini, di situ dikatakan mengejar kebenaran. Dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan. Di sini ditulis kehidupan. Terus kehormatan dan umur panjang. Bahasa sehari-hari atau standar itu pokoknya artinya saudara mengerti. Maksudnya itu gampang dimengerti. Waktu itu saya ada kesempatan waktu lihat-lihat di Surabaya waktu itu saya lihat, loh buku ini kok bagus ini. Bahasa sehari-hari. Jadi kalau saudara berkesempatan mempunyai buku itu baca, kadang-kadang di sini kalau tidak mengerti, lalu dengan
terjemahan yang sehari-hari lebih gampang. Di sini dikatakan berusaha. Keadilan itu adalah kebenaran. Ya, keadilan kebenaran. Sebab kebenaran kalau dalam bahasa Inggrisnya banyak di Alkitab itu adil itu diterjemahkan dengan righteous. Righteous. Nah, kalau saudara lihat apa definisi dari righteous, yaitu what is right, apa yang benar. Jadi terus acting in a just itu, nah ini just itu justice ya. Di sini ada menteri pengadilan di pengadilan atau apa, adil. Di mana-mana orang itu ingin diperlakukan dengan adil. Kalau tidak ada keadilan, di situ ada kekacauan. Karena orang tidak puas semua. Wah itu enggak benar, wah itu begini. Jadi keadilan dan cinta kasih, kebenaran ini hubungannya erat sekali. Seorang Kristen atau seorang yang mengaku pengikut Kristus, yang sebenarnya hidupnya sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sudah dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu mestinya itu bertindaknya dalam segala hal, baik pikiran, perbuatannya itu penuh keadilan. Karena dia ingin mempraktekkan apa yang benar. Ayat yang singkat ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah anjuran. Anjuran itu apa? Suggestion. Tidak paksaan. Saudara mau nurut baik, nggak mau nurut nggak apa-apa. Karenanya dikatakan apa? Berusaha. Enggak bilang harus. Yang harus ini loh, tidak. Ini. Jadi di situ dikatakan berusaha. Siapa saja berusahalah. Jadi itu usaha itu dengan sekuat tenaga kita. Dengan sekuat apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita ini fokus, try. Ada determination, ada kesungguhan. Seperti seorang atlet, saudara bayangkan. Seorang atlet sebelum dia naik ke panggung, sebelum dapat medali atau apa saja semuanya itu, dia harus berlatih. Latihnya itu enggak enak-enakan saudara. Kalau saudara pernah baca Armstrong, pembalap sepeda. Dia waktu itulah kena cancer. Tapi determinasinya luar biasa, latihan sampai berkali-kali dia juara apa? Tour de France. Itu bagus sekali. Determinasinya luar biasa. Dia tidak hanya latihan di road, di jalanan, di rumahnya itu ada juga. Jadi di sini disebut berusaha itu, kalau terjemahan Alkitab yang lama, mengejar, seperti dikejar. Ayo, terus. Demikianlah hendaklah mestinya kita itu begitu. Karenanya di Amsal ini 21:21 tidak memaksa, karena Allah yang kita sembah itu luar biasa. Dia tawarkan, sarankan. Ya. Jadi yang pertama itu hanya saran, anjuran, berusaha. Tadi sudah tahu semua. Jadi kita determined, pusat. Ya saya akan berusaha. Apa yang ada pada saya pakai semua, usaha. Usaha untuk berbuat adil dan cinta kasih. Yang kedua di dalam yang tadi apa? Yang pertama itu anjuran usaha sama laksanakan. Laksanakan ini apa? Praktekkan. Sering kita ini belajar di sini Alkitab banyak sekali anjuran, tapi seringnya kita bilang, ini kok susah, ini sudah lewat. Ini enggak perlu saya lewat. Atau ini bagus, ini pengetahuan untuk dalam pikiran, dalam apa. Tapi yang penting itu jalankan. Jalankan itu apa? Praktekkan. Jadi jangan teori saja. Sebab kalau kita memang kita ini belum sempurna ya. Kalau kita coba mau praktekkan seringkali jatuh, seringkali tidak sempurna atau kurang, bangun lagi dengan pertolongan Tuhan, jalan lagi. Tapi yang penting tujuan kita fokus. Kita akan berusaha, kita akan dengan pimpinan Tuhan. Itu
bagian yang besar, yaitu pertama anjuran, yang kedua itu adalah apa? Itu adalah hasilnya, rewardnya. Coba saudara baca yang terakhir di sini. Akan mendapat. Nah ini, kalau saudara berusaha, ini, saudara akan mendapat. Mendapatnya kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang. Jadi saya ingin juga mengajak saudara, kalau membaca firman, memang kalau baca sebanyak atau the whole chapter itu bagus. Setelah itu diulang apa yang kira-kira pada hari itu saudara dapat sesuatu lalu diresapin. Oh ya ayat ini. Tujuan ayat ini apa? Berusaha ini anjuran, saya tidak dipaksa. Tapi kalau saya bisa menjalankan ini, saya akan mendapat ini. Bukankah manusia atau sering dari kita kalau diajak pergi, misalkan saja pulang dari gereja ini seringnya makan. Betul apa enggak saudara? Baik anak muda, baik siapa-siapa, sering makan. Kalau makan, ada teman satu ngajak, makan. Terus satunya tanya, kemana? Ke restoran itu. Loh, kenapa kok kamu ngajak ke sana? Oh makanannya enak. Nah, mesti tanya, memang semua itu ingin mencoba dan ingin cari yang enak, apalagi yang murah. Jadi maksudnya apa? Semua orang itu kalau diajak, kalau dianjurkan, kalau disuruh, mesti tanya apa? Hasilnya itu apa? Apa yang saya dapat? Benefit saya ini apa? Bukankah sering anak muda itu coba-coba, di sana ada restoran baru, enak begini-gini. Yang satu mulai ketarik, oh iya betul ya enak ya, ya udah nanti ikut. Tapi ingin tanya dulu, enak apa enggak gitu loh. Ya itu salah satu reward yang umum. Tapi dalam hidup ini ada banyak sekali yang Tuhan janjikan. Rewardnya itu luar biasa. Kalau kita mau usaha, kita mau dengan sungguh-sungguh hati, ya, kita akan menjalankan keadilan, kita akan menjalankan cinta kasih, dan kita mau menjalankan kebenaran Tuhan ini. Hasilnya luar biasa. Sekalipun saudara susah, sekalipun saudara menghadapi persoalan apapun juga, dengan pertolongan Dia, kita bisa diangkat. Kita bisa dibimbing, diberi kekuatan, kesegaran semuanya. Nah itulah yang kedua yaitu tadi, yaitu hadiah atau reward, pahala, kesejahteraan. Kesejahteraan kalau yang di standar buku itu ditulis, tidak salah, kehidupan. Saya ingat di Indonesia tahun berapa itu, kesejahteraan sosial. Kalau di Pancasila ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan itu apa? Sandang pangan. Tahu-tahu. Sandang, pakaian, pangan yang dimakan. Tapi lebih dari itu saudara. Sandang pangan sekalian juga apa? Saudara itu pokoknya tempat tinggal. Tapi lebih dari itu ada yang kesejahteraan sosial. Saudara dicukupi mengenai kesehatan, pekerjaannya, karena sandang dan pangan pasti mesti ada yang untuk membelinya. Ya, lalu saudara diberi pendidikan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang berusaha seperti tadi menjalankan keadilan, yaitu kebenaran sini juga, dan kasih Tuhan akan dilengkapi dengan kesejahteraan dalam Yesus. Mungkin kita tidak bisa jadi konglomerat, fine. Tapi tidak dilarang saudara. Saudara kaya, saudara secara materi, pinternya tidak dilarang, Tuhan senang sekali. Tapi at least kita diberi bekal untuk hidup dalam kecukupan di dalam Yesus. Yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan. Kedua, kehormatan. Apa itu hormat itu? Orang biasanya hormat itu karena dia mempunyai perusahaan besar. Waduh, tingkat kedudukan, title-nya banyak. Lalu dia sangat berpengaruh di dalam pemerintahan atau apa. Lalu kita hormat. Enggak salah saudara. Saudara boleh menghormati orang-orang itu. Tapi ingatlah,
Yang dimaksud di sini kehormatan adalah lebih dari itu. Adalah karakter Yesus. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang kalau janji tidak omong kosong. Nah, ini karakter Yesus. Karena dia mau bicara yang sebenarnya. Orangnya penuh hikmat dan bertanggung jawab. Ya, itu orang yang dihormati, direspek namanya. Bukankah kita semua ingin dihormati? Tidak ada satu orang di sini pun yang mau rasanya dianggap remeh atau tidak diorangkan katanya. Padahal jiwa manusia itu ingin dihargai, ingin direspek. Di sini sudah disediakan Tuhan. Kita disediakan wisdom dan hikmat yang daripada Tuhan yang luar biasa. Karena kita dihormati, karena kita mempunyai karakter-karakter Yesus. Umur panjang. Umur panjang bisa di dalam arti kata umur. 70, 80, 90, bahkan 100. Itu secara umur ya, tahun-tahun. Tapi yang lebih dari itu, selama kita hidup, kita menikmati hidup ini. Jadi hidup yang berarti, itu adalah umur panjang. Panjangnya umur itu, seperti saya contohnya, saya nggak tahu. Sampai 80, sampai 90 atau apa. Tapi selama saya hidup, saya mau nikmati. Itu sudah panjang lah umurnya. Karenanya itu yang penting bukan hanya secara angka hurufiah saja. 100 tahun, 98 atau berapa. Tetapi quality hidupnya. Karena di dalam Yesus itu diberkati semuanya. Jadi ingat saudara, kalau kita berusaha menjalankan keadilan dan kasih dan kebenaran, maka Tuhan menjanjikan kesejahteraan, kedua kehormatan, dan ketiga umur panjang. Umur panjang bukan semua ingin menjaga anak cucunya, menikah dan menikmati main-main dengan cucu. Semuanya bagus dan semuanya Tuhan sudah sediakan sesuai dengan waktunya. Waktu yang Tuhan sudah sediakan semuanya. Nah, ini mengenai Amsal 21:21. Coba saudara pulang, saudara renungkan kembali. Usaha bersungguh-sungguh. Kalau selama ini kita sudah usaha tapi kurang atau tidak sampai menuju atau touch jalur, memang belum finish ya. Kita masih belum finish. Kalau finishnya itu apa Kalau finish itu kalau kita sudah dipanggil Tuhan kembali itu finish. Sekarang kita masih menuju di jalur ini, kita berlari-lari. Kita menuju, melihat ke depan. Forget about yang belakang, yang sudah lalu. Yang sudah lalu saudara pernah diperlakukan tidak adil. Saudara juga mungkin melakukan yang tidak adil terhadap teman-teman. Lepaskan, minta ampun Tuhan, mulai terus lari ke depan. Untuk ini, sekarang saya kembali kepada intinya. Keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Ada 3 hal dasar yang kita perlu ketahui apa sebenarnya keadilan ini. Pertama A, adil loh. A ya, adil ya A ya, A. Apa tahu sebenarnya adil itu? Untuk gampangnya pengertian sehari-hari atau orang dunia melihat adil itu apa? Adil itu kalau kamu punya sesuatu dibagi rata. Sini saya kira semua hampir rata-rata senang pizza. Beli 1 pizza yang besar. Ini orang 4. Orang 4, ayo kita order pizza. Lalu satu yang suka pizza itu dikasih pesonya suruh potong. Dia kalau nggak adil saudara, motongnya itu bisa miring sedikit. Nanti bagian gua lebih banyak karena gua suka ini. Tapi kalau orang adil, lu suka gak suka semua sama-sama 4. Kalau lu nggak suka kasih gua gitu. Tapi dipotong dulu sama. Ini pengertian adil yang sehari-hari. Hanya apa? Dibagi dengan jujur. Dibagi dengan seadanya. Tidak curang. Seimbang. Maksudnya itu kalau bagi-bagi itu yang benar of apa. Dan di dalam segala hal itu dia jujur mengutarakan segala apa yang benar.
itu mengenai keadilan. Di dunia di mana kita hidup sekarang ini, kita sering terdengar apa, saudara? Kalau kamu pernah disakitin orang, diperlakukan tidak adil, balas saja. Balas saja. Kok enak? Kamu juga nggak salah kok. Kamu kok dilakukan nggak adil? Ini sebetulnya mengenai anjuran di dunia. Evil for evil. Kalau kamu dijahati, jahati kembali. Karenanya itu di dunia ini tidak ada damai. Kalau dibunuh satu, jangan mau bunuh satu. Bunuhnya lebih dari satu. Kalau bisa 10 atau 100. Karenanya itu terus. Itu peperangan, saudara. Tapi yang terutama peperangan di dalam jiwa dan otak kita. Ya. Kita jangan tiru-tiru apa yang dunia anjurkan. Marilah kita kembali apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan katakan apa? Evil, pokoknya with good. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Lalu kalau orang atau bilang mesti dengan kebaikan, enak sekali ngomong. Kamu belum tahu sih, kamu dihina orang atau apa, balas saja. Padahal Tuhan bilang sudah, kasihilah. Bukankah Tuhan berkata, kalau musuhmu itu haus, berilah minum. Kalau musuhmu itu lapar, kasih makan. Ini berarti apa, saudara? Jangan balas. Pipi kiri, pipi kanan. Dulu saya enggak mengerti. Saya juga, kok enak sih ditampar pipi kiri. Ini loh, kanan tamperin sekali. Maksudnya itu bukan begitu, saudara. Maksudnya jangan balas. Jangan balas. Ya. Itu penting sekali. Di sini banyak orang tua, banyak anak-anak muda di sini juga. Dan yang tua pernah jadi anak, pernah juga jadi muda semua. Waktu sudah tua, orang tua bisa mikir, oh iyalah, anak saya itu dulu saya sekolahkan. Saya bekerja untuk membimbing anak ini. Saya care sekali. Kalau anak saya sakit, saya sangat pokoknya prihatin, saya kasih dia, saya rawat dia. Ternyata setelah sudah pinter anaknya semuanya ini, kok nggak ada balasnya ya? Kok kurang? Terus dia merasa, masa adil ya? Saya dulu korban saya untuk anak ini. Sekarang saya sudah yang mestinya dipelihara, look after itu, pokoknya dimomong atau dipelihara, pokoknya care ya. Sering orang tua itu sudah nggak punya uang, sudah nggak bekerja. Dia itu hanya hidup mungkin uang saku dari anak-anaknya. Anak-anaknya pikirnya, oh ini sudah tua nggak perlu pegang uang. Nah. Lupa kalau orang tua itu masih senang makan, saudara. Bukankah di gereja sini sering ada bazar kecil-kecilan, jual soto, jual mie, jual apa begitu. Mau beli, pegang-pegang nggak punya uang dia. Lah kasihan, dia cuma diam begitu saja. Nah ini, kalau ada anak-anak atau siapa saja, pikirkan orang tua. Kalau orang tua saudara atau kalian tidak di sini, ingatlah orang tuamu di Jakarta, di Indonesia itu bekerja berat, bekerja keras untuk menyekolahkan, untuk membiayai. Dan yang ada di sini coba pikirkan, apa yang bisa kita perbuat? Mulai apa? Dari bulan ini, saudara. Dari bulan ini. Bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh pemberian. Mulailah. Mulailah. Karena Tuhan berkata apa? Usahakanlah. Itu keadilan. Adilan itu kebenaran. Jadi kalau saudara merasa, wah iya ya, saya kok kurang adil dah. Saya dulu dipelihara, sekarang kok. Bagaimana kasih Kristus bisa memancar? Sebab kasih Kristus itu memancar kalau kasih yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu keluar dalam perbuatan, perkataan, dan
pikiran, anjuran, kasih semuanya. Saya tidak paksa saudara atau tidak anjurkan saudara mesti berikan uang secara materi atau secara apa. Itu sesuai dengan masing-masing. Kalau saudara memang uangnya cukup, why not beli sesuatu. Kalau tidak, at least angkat telepon, say something untuk tunjukkan pada orang tua atau temanmu, I'm care. Saya perhatikan kamu, saya mengasihi kamu. Ya. Sebab coba ini di Lukas 6 ayat 31. Saya minta Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ini namanya apa? Treat others atau treat anyone if you would like to be treated. Maksudnya itu perlakukan. Kalau saudara nggak senang, misalkan dipelerokin orang, jangan melerokin saudara. Jangan melerokin. Kalau saudara senang kalau ada orang ketawa atau senyum atau apa, senyumlah. Ini maksudnya itu apa? Jangan saudara perlakukan apa yang saudara tidak senang orang perbuat terhadap diri kita. Ini susah saudara. Memang banyak firman-firman Tuhan ini susah. Tapi kalau sudah dijalankan, oh ya kok begini saja ya. Lalu hasilnya itu lega. Lega sekali. Apalagi soal pengampunan. Pengampunan itu. Kalau saudara belum pernah coba lakukan, saudara akan amazed sekali. Ya. Jadi mengapa kok kita tekankan keadilan-keadilan? Sini sudah tidak usah buka di ayat lagi, nggak ada. Di Mazmur 85 ayat 11, siapa yang catat saja. Di situ prinsipnya bahwa Allah itu bertahta, Allah itu memerintah kerajaannya, ya, memerintah semuanya itu berdasarkan keadilan. Keadilan. Dan damai sejahtera itu bercium-ciuman. Itu mungkin ada saudara yang kok lihat begitu mungkin tidak percaya. Saya bacakan saja dah. Ayat Mazmur 85 ayat yang 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bukankah cium-ciuman itu suatu tanda kasih? Nah ini terus terang saja. Ini semua pasti pernah dicium, pernah mencium. Karena itu luapan kasih. Dan ini dasarnya Tuhan luar biasa ini. Ya. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi keadilan ini saudara, karena berdasarkan kebenaran itu perlu sekali. Karena lewat ini kasih Tuhan lebih memancar keluar. Lebih memancar keluar. Beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan diundang oleh keluarga, famili di Amerika. Karena dia akan menikahkan anaknya. Waktu di sana, jadi yang pemilik rumah, yaitu juga famili, dia bilang, keluarganya yang dari Indonesia datang, kamu bicara sama ini, panggil Hans ini. Bilang, kenapa? Oh ini, minta didoakan. Terus mereka dengan satu anunya lagi, familinya lagi, terus saya ajak istri saya, kita masuk di kamar, kita berempat. Kita tanyain, apa persoalannya? Persoalannya adalah anak saya, katanya. Saya tahu dia punya 2 anak, karena masih keluarga juga. Kenapa anaknya? Oh anaknya muda ini, nakalnya luar biasa. Sekolah tidak mau, bekerja tidak mau katanya. Jadi ya saya ya kesel sekali. Karena saya sekarang sudah janda juga. Kita omong, kita apa, lalu seolah-olah Tuhan mengingatkan. Apa taci memperlakukan anak yang pertama sama yang kedua itu beda. Ya sudah terang tuh beda. Yang satu rajin sekolah, yang satu begini. Nah, kuncinya di mana saudara? Ini dibedakan anak ini. Terus setelah kita konsel, kita kasih tahu, nah ini loh Tuhan nggak senang kalau kita pilih kasih. Loh ya bagaimana?
yang memang jelas-jelas yang satu malas, yang satu begini. Terang saya minta yang pertama. Lalu saya pikir, ini tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau andai kata ibu ini punya rawon, tahu rawon? Rawon itulah enak toh. Orang Malang, orang Surabaya itu suka makan rawon itu ya. Rawon. Kalau ada rawon satu mangkok begini, pasti di dalam hati ibu ini pasti tak kasihkan anak saya yang pertama saja. Ini yang dua ini enggak usah pakai begini. Nah, ini sudah ada pembedaan, saudara. Ada sesuatu yang ketidakadilan. Saya bilang, di sinilah letaknya anak itu tidak mau mendengar orang tua. Nah, sekarang bagaimana? Ya mulai sekarang. Pokoknya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau mengasihi kedua anak saya ini. Ya, bagaimanapun juga anak ini nakalnya atau apa, itu anak saya minta Tuhan, minta kasih-Mu supaya tetap saya mengasihi anak ini. Loh, kapan anak itu bisa berubah? Ya enggak tahu, yaitu pokoknya Tuhan berkata apa? Anak bisa lari dari seorang ibu, tapi anak tidak bisa lari dari doa seorang ibu. Nah, ini penting sekali, saudara. Saya anjurkan begitu, saya ajak doa, minta kekuatan, pimpin. Kurang lebih antara 8 bulan 1 tahun. Saya terima telepon dari keluarga yang di Amerika, yang dulu ngundang saya. Dia bilang, oh ini loh, Hans, katanya sekarang anaknya yang kedua itu luar biasa. Sudah sekolah, sekarang kerjanya enak, dapat kedudukan katanya. Waduh, saya juga puji Tuhan, senang sekali saya. Ini hanya dibalas dengan kasih dan doa, saudara. Doa seorang ibu. Dan anak-anak itu bisa berubah karena Tuhan yang memimpin. Begitu ada keadilan, begitu di dalamnya ini mungkin tidak tahu ada caranya, yaitu saya percaya Tuhan yang bekerja. Oh, kok mengasihi ya saya. Terus dia bisa berubah, mau sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Biarlah pada saat ini, kalau ada anak-anak, ya, baik anak yang sudah besar, sudah hampir dewasa atau sudah dewasa semuanya, ingat kembali, care. Kalau saudara kurang care terhadap orang tua, mulai sekarang tunjukkanlah kasih Tuhan supaya memancar. Yang kedua, adil. Diam. Loh, apa diam? Diam itu supaya saudara berdiam di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apapun usaha manusia itu hanya terbatas. Terbatas pada pikiran, pengalaman kita, bacaan buku kita, semuanya terbatas. Tetapi kalau kita berdiam di hadirat Tuhan, Tuhan itu bisa kasih sesuatu. Kekuatan, baca ini, coba ini. Dan itu sangat menyegarkan sekali. Setiap kali saudara diperlakukan tidak adil, di mana saja, suami, istri, di rumah atau apa saja, lari langsung di hadirat Tuhan. Mohon Tuhan kau ikut campur. Pasti Tuhan berkata apa? Akan kuberi kekuatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah dengan kebaikan. Terus pasti Tuhan ingatkan itu terus. Ingatkan terus. Sebab setiap saat atau setiap hal yang saudara merasa dirugikan karena saudara diperlakukan tidak adil, jangan khawatir. Karena Tuhan berkata apa? Aku catat semuanya, akan kubalas engkau, akan kuberikan bonus yang luar biasa. Karenanya mulai sekarang saudara jangan tanya, kapan Tuhan bonusnya? Saya sudah usaha di kantor, sungguh-sungguh begini, enggak dapat promosi, enggak dapat kenaikan, enggak dapat apa. Jangan begitu saudara. Kerjakan apa yang terbaik, berdiamlah di hadapan Tuhan. Di Amerika ada suatu bengkel. Orang mempunyai suatu bengkel dari trailer, 16 wheeler. Itu maksudnya trailer yang panjang sekali itu. Rodanya itu 16 itu. Cukup maju. Lalu ada seorang mekanik yang bekerja di situ. Dan shop ini sama ownernya itu diserahkan sama seorang. Maksudnya itu supervisornya atau manajernya. Kamu yang in charge, yang run ini semua.
Dia jarang sekali datang, boleh dikata tidak pernah datang. Dia mungkin hanya terima laporan, semua begini-begini. Pada suatu hari, karena pemilik ini, dia mulai dari kecil, dia passionnya, mempunyai suatu bengkel ini. Dan sekarang sudah jadi, sekarang dia mau retire. Mau retire, mau dijual bengkelnya. Dia datang di tempat bengkel itu, ada seorang mekanik yang tadi sudah bekerja 7 tahun. Tidak pernah bertemu dengan owner ini. Dipanggil. Waktu dipanggil dia kaget. Wah, ngapain ini? Orang ini nggak pernah ketemu kok, katanya gini-gini. Dan mekanik yang selama 7 tahun ini tidak pernah dinaikin gaji. Tidak pernah dipromot. Jadi wakilnya kayak atau apa, tidak pernah. Karena apa saudara? Karena dia kalau setiap kali diajak oleh teman-teman yang lain apa ini hari Friday, ayo habis ini kita pesta yuk, minum-minum dah. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Ini orang percaya pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya sebetulnya enggak kuat ini Tuhan. Terus diajakin, saya enggak disenangin, saya seolah-olah dikucilkan. Tapi pada suatu saat, waktu ownernya itu datang, dia dipanggil, dia kaget. Masuk kantornya, tanya. Dia bilang ini bengkel mau gua jual, mau saya jual. Kamu mau? Mau sih mau, tapi saya enggak punya uang, katanya begitu. Tapi kamu mau apa enggak? Mau saya, tapi saya enggak punya uang. Enggak pakai uang, kaget dia. Masa enggak pakai uang? Saya cuma mau kasihkan seorang yang benar-benar usaha dan yang very passionate. Karena dia waktu membangun bengkel itu, dia mungkin mempunyai vision dan tujuan apa. Di situ tidak diterangkan. Tapi yang jelas, owner ini menerima laporan tahu kalau orang ini kerjanya sungguh-sungguh. Banyak klien mungkin yang senang sama dia. Lalu waktu ditawarkan begitu, benar-benar nggak pakai uang, ya mau saja. Dia bilang, ya mau. Orang-orang yang di sekitarnya itu, yang tadinya seolah-olah mengucilkan, mencomokkan dia, semua diam, saudara. Semua diam. Karena dia sekarang yang menguasai itu semua. Tapi dia tidak sombong. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Disinilah firman dan kebenaran, keadilan Tuhan itu nyata. Ingatkah saudara di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9? Apa yang tidak pernah saudara lihat dengan mata. Apa yang tidak pernah saudara dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan di dalam hati. Itu sudah disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kuncinya apa saudara? Mengasihi. Kuncinya bukan uang. Kuncinya bukan supervisor. Kuncinya bukan manajer yang promote saudara. Tuhan sendiri yang promote. Tuhan bisa pakai satu orang. Waktunya dia yang mengubah semuanya. Waktu saya baca ini enggak benar ini. Ini teori saja ini. Orang mau beli bengkel itu puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Kok ini dikasih begitu saja. Tapi Tuhan itu saudara, janji dia apa? Saya mencatat semuanya. Kerugian kamu, waktu kamu diperlakukan tidak adil, akan kutambahkan berlipat-lipat. Bonusnya akan kulimpahkan. Favor dia itu luar biasa. Lalu orang ini terus bisa memancarkan kasihnya. Percaya saudara, mengasihi Tuhan. Pancarkan kasih kepada siapa saja. Mekanik ini dia tetap memancarkan. Baik pada supervisor yang jahat itu. Dia tidak ngomel, dia tidak apa, dia kerjakan bagian dia. Tapi yang tahu, yaitu bos ini seperti Allah kita yang di atas saudara. Dia yang mengetahui. Pada waktunya kita akan diberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau saudara sudah mengalami itu satu kali saja, saudara percaya firman ini. Ya, kalau mau cerita itu banyak sekali saudara. Saya tidak akan ambil waktu terlalu banyak di sini mengenai itu. Jadi yang penting saudara lagi sekali. Apapun juga
berdiamlah di hadirat Dia. Mohon kekuatan, mohon terus pimpinan Dia lewat Roh-Nya yang kudus dan lewat terus kebenaran Tuhan. Yang ketiga, adil, A-D-I sudah, D-nya itu L. Nah, ini supaya kalau saudara pulang itu gampang, nah ingatnya. Gampang toh, ini adil, tadi belajar adil, D-nya itu diam, L-nya itu apa? Lakukan. Kita banyak sering sudah belajar berkali-kali, bahkan lupa, kalau dari tahun ke tahun itu lupa. Karenanya Tuhan berkata apa? Tiap hari datanglah padaku. Kita tiap hari makan. Kita kalau makan nggak lupa. Tapi kalau makan, ya ini kalau ini firman ini juga makanan, memang betul makanan rohani. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam mengenangkan firman-firmannya, atau dalam satu kejadian pikir, wah ini Tuhan ikut campur, ini Tuhan apa. Saudara bisa lupa. Karenanya lakukan apa yang saudara sudah belajarin. Saya mau ambil waktu cuma cepat, 5 menit saja. Semua mengerti soal Daud. Dan untuk melakukan sesuatu ini memang tidak gampang. Banyak orang yang tidak mau melakukan, terutama banyak penghambatnya adalah satu, kesombongan dan pengampunan. Kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, itu berarti ada sesuatu yang kita merasa lebih daripada Allah kita. Cerita soal Daud, waktu dia muda, dia sudah di-anoint, sudah diurapi untuk calon Raja Israel pengganti Saul. Setelah itu, dia masih belum jadi raja, dia menghadapi musuh Goliat. Waktu dia mengalahkan Goliat, raksasa yang luar biasa, besar, jahat, mencemooh, mengolok-olok Allah Israel, karena dia tidak tahan, dia maju. Dia maju dengan nama Tuhan. Dia bilang apa? Engkau maju dengan pedangmu, engkau maju dengan tombakmu. Aku maju di dalam nama Tuhan, dalam Allahku. Dia pakai slinger, saudara. Saya kira dulu slinger ketepil itu begini. Kalau di Indonesia alat kecilnya pakai cangkok begini. Tapi ini slinger, saudara. Dia pilih batu 5. Kena sininya. Dia terkenal. Saul mulai apa, saudara? Iri hati. Anak muda ini luar biasa. Apalagi setelah itu dia perang apa? Saul mengalahkan puluhan ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Timbul suatu tidak senang hati. Karena apa, saudara? Karena popular rating. Saudara tahu toh popular rating? Di TV itulah ada ratingnya, populernya. Popular ratingnya dari Daud ini naik, saudara. Tinggi. Si Saul takut. Wah, ini saya bisa kalah. Sampai kalau Saul sakit, karena David suka main harp, dia datang menghibur. Karena setiap kali dia memetik hiburnya, ada kuasa, ada Roh Kudus menyertai, sehingga Saul tenang dan Saul senang. Lalu pada suatu hari, karena dia begitu nggak tahan melihat anak ini yang begitu tenar, ya, lempar tombaknya, hampir kena, mau dibunuh. Bukankah pada saat itu, kalau kita di tempatnya Daud, kita mikir, saya ini salah apa? Saya menghibur, saya begini, saya tidak sombong, tidak mau langsung mengambil jabatan dia. Saya tunggu, memang betul saya sudah diurapi. Dia nggak bisa bertanya begitu, ini nggak adil ini. Tuhan nggak adil ini. Saya nggak ada apa-apa, saya mau dibunuh ini. Karena apa, saudara? Karena ada roh iri hati. Roh iri hati itu roh yang tidak mau kalah. Roh yang tidak mau kalah itu adalah roh sombong. Roh sombong itu sudah tidak mengenal pengampunan. Karenanya biarlah pada hari ini jangan ada Saul di dalam hati kita. Kita lakukan firman Tuhan. Tuhan ajarkan. Kalau saya mau mengampuni si A, si B, memang berat. Tetapi tolong Tuhan. Saya tidak mau ada Saul di dalam hatiku. Saul yang iri hati. Yang sudah diberikan, dihibur,
tetapi masih enggak puas. Karena dia memperhatikan hal-hal yang di luar. Nah, saudara, inilah mengenai keadilan, kebenaran, dan kasih Tuhan. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu biarlah memancar lewat kelakuan kita. Tutur kata, memang kita masih belum sempurna, karena yang sempurna itu belum datang. Sampai Tuhan datang kembali, baru kita sempurna bersama-sama Dia. Tetapi sekarang, arahkan, fokuskan kita dengan pertolongan rohnya Dia. Kita akan terus nyampe sampai ke sana. Serahkan segala sesuatu, mohon kepada Tuhan. Keadaan apapun juga, kita bisa distract, kita bisa ditarik pinggir, atau kita bisa nganut arus. Tetapi mohon pimpinan Dia. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kejahatan dengan kebaikan. Karena Tuhan mencatat semuanya. Seperti mekanik tadi, saudara. Saudara tidak hanya dibalas selama 7 tahun tidak dinaikin gaji, melainkan saudara diberi bonus luar biasa. Dia akan membalas segala sesuatu sesuai dengan keadilannya. Kita manusia mau berlaku adil, tetapi kalau tidak dengan pimpinan Tuhan, keadilan kita itu sangat terbatas. Baiklah, saya tutup dengan satu ayat di Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan, dengan kebenaran, dengan kasih. Mari kita menghadap ke Dia. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Terima kasih Bapak, kalau Engkau tidak memaksa. Engkau mengajak kami untuk berusaha untuk melakukan keadilan dan cinta kasih-Mu. Karena pahala-Mu itu luar biasa Tuhan. Kesejahteraan, kehormatan, umur panjang. Tapi di samping itu Tuhan, Kau sudah sediakan hal-hal yang luar biasa. Biarlah hari ini Kau angkat kalau masih ada di dalam pikiran dan hati kami Saul. Yaitu yang penuh kejahatan, yang tidak mau mengampuni, yang sombong. Tapi Kau ganti dengan roh lembut-Mu. Supaya kami mengerti benar. Kalau kami mengasihi-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami pikirkan, sudah disediakan. Biarlah mulai hari ini kami boleh berbuat sesuatu terhadap orang-orang di sekitar kami. Terutama kalau anak berbuat sesuatu terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, saudaranya. Dan kami sesama kami manusia di sini juga. Sesama saudara seiman. Biarlah ada pengampunan Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa yang berada di tengah-tengah sini. Thank you Lord, thank you. Kami percaya firman-Mu tidak lalu sia-sia. Melainkan akan hidup di dalam hati kami. Berkembang, bertumbuh. Karena Yesus mengasihi satu persatu kami semua di sini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.